Puji kodim kepada zat yang kodim, meniti hakikat pujian dalam cahaya makrifatullah. Dalam ilmu makrifat, segala hal yang lahir dan tampak oleh indera serta difahami oleh akal adalah makhluk. Makhluk adalah ciptaan yang terjadi setelah ketiadaan, yang dikenal dengan istilah hadits, artinya sesuatu yang baru, tidak abadi, dan memiliki permulaan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang kodim, yaitu yang tidak berpermulaan, tidak didahului oleh ketiadaan, tidak berawal dan tidak berakhir. Maka ketika makhluk memuji zat yang kodim dengan kalimat-kalimat yang lahir dari akalnya, dari lisannya, dari gerak dan perasaannya, itu sejatinya adalah pujian makhluk kepada Khalik. Namun dalam perjalanan makrifat, dikenal istilah puji kodim kepada yang kodim, yakni suatu bentuk pujian yang bukan berasal dari makhluk, melainkan berasal dari Allah sendiri, yang memuji dirinya sendiri, dalam keabadiannya, dalam kekekalannya, dalam kekodimannya, dan dalam kemurnian tauhidnya. Maka orang yang telah mencapai makrifat sejati tidak lagi melihat bahwa dirinya yang memuji Allah, tetapi melihat bahwa Allah lah yang memuji dirinya melalui dirinya, karena dirinya telah fana, telah lenyap, telah tiada. Inilah makna tersembunyi dari sabda Nabi Muhammad SAW. Aku tidak mampu memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Sabda ini menjadi pengakuan tertinggi bahwa segala bentuk pujian dari makhluk tidak akan pernah sampai pada hakikat pujian yang pantas bagi Allah, karena hakikat pujian yang sebenar-benarnya hanyalah pujian Allah kepada dirinya. Pujian itu tidak bisa dipahami oleh lisan, akal, atau perasaan, tetapi hanya bisa disaksikan dalam fana, ketika hamba lenyap dalam zat yang Maha Esa. Maka dalam ilmu makrifat, siapa yang masih merasa aku memuji Allah, maka hakikatnya ia belum keluar dari sekat ego dirinya dan belum masuk ke dalam medan hakikat puji kodim. Hakikat puji kodim berakar dari pengenalan terhadap sifat-sifat Allah dalam tauhid. Dalam ilmu tauhid, Allah memiliki sifat kidam, al-qadam, yaitu maha dahulu tanpa permulaan, dan sifat qiyamuhu binafsihi, al-qiyamuhu binafsih, yaitu berdiri sendiri tanpa bergantung pada selainnya. Pujian dari makhluk bersandar pada pengakuan, kekaguman, atau perasaan cinta, namun semua itu adalah gejolak yang lahir dari sesuatu yang baru, yakni kesadaran insani yang dicipta. Sementara puji kodim tidak lahir dari kesadaran makhluk, tetapi merupakan tasbih dan tahmid yang Allah pancarkan kepada dirinya sendiri di alam azali. Dalam surah Al-Isra ayat 44 Allah berfirman, "Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, hanya saja kalian tidak memahami tasbih mereka." Ini menunjukkan bahwa segala yang ada memuji Allah, namun makhluk tidak mampu memahami bentuk hakiki dari pujian tersebut. Bahkan dalam ayat lain disebutkan, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Hadid ayat 1. Maka pujian dalam makrifat bukan sekadar suara atau lafaz, tetapi adalah pancaran nur puji dari Allah untuk dirinya melalui segala ciptaannya. Dalam konteks ini, manusia yang makrifat bukan lagi menjadi pelafaz pujian, tetapi menjadi cermin yang memantulkan pujian Allah kepada dirinya sendiri. Pujian itu bukanlah hasil dari kehendak hamba, tetapi hasil dari kehendak Allah yang menggunakan hamba sebagai jalur tampaknya pujiannya di alam lahir. Ini disebut dengan maqam fana fi ajtsana, yakni lebur dalam pujian. Ketika seorang hamba telah lenyap dari segala rasa memiliki dalam pujian, dan hanya menyaksikan bahwa yang memuji, yang dipuji, dan pujian itu sendiri adalah satu zat yang sama, maka disitulah tercapai hakikat puji kodim kepada yang kodim. Dari sisi hakikat, pujian yang sejati adalah pujian yang tidak diketahui oleh hati, tidak terdengar oleh telinga, tidak terucap oleh lidah, dan tidak terjangkau oleh akal. Ia adalah cahaya yang Allah pancarkan pada awal azali, yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata manusia. Dalam surah Al-Fatihah, umat Islam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat ini bukan semata-mata ungkapan, tetapi pengakuan bahwa segala pujian hakikatnya milik Allah. Alhamdulillah adalah bentuk definitif, artinya seluruh pujian secara mutlak, tanpa kecuali, hanya milik Allah. Maka ketika seorang hamba membaca kalimat itu dalam salat, ia sebenarnya sedang mengakui bahwa semua pujian, termasuk pujian yang ia ucapkan, bukan miliknya, tetapi milik Allah.
Jika pemahaman ini meresap ke dalam kalbu, maka seorang hamba akan menyadari bahwa dirinya hanyalah wasilah, dan Allah lah yang memuji dirinya melalui dirinya. Inilah titik awal makrifat kepada pujian. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku." Dalam makrifat, kalimat ini mengandung makna bahwa Allah tidak berpisah dengan hambanya ketika pujian itu terlaksana. Bahkan Allah hadir dalam setiap zikir, dalam setiap tasbih, dalam setiap tahmid, bukan sebagai objek yang dipuji semata, tetapi sebagai subjek hakiki yang memuji dan menerima pujian sekaligus. Inilah makna dari kalimat la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan dalam memuji pun melainkan dengan izin Allah. Maka orang makrifat menyaksikan bahwa segala bentuk pujian, termasuk zikir, tasbih, dan ibadah, hakikatnya adalah manifestasi perbuatan Allah pada ciptaannya, bukan hasil usaha hamba itu sendiri. Makam puji qadim hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah menempuh jalan fana dan baka. Fana adalah lenyapnya diri dari segala perasaan, kehendak dan keakuan, sementara baka adalah kekal bersama Allah dalam pandangan dan kesadaran tauhid murni. Dalam makam ini, seseorang tidak lagi mengklaim amal dan pujian, bahkan tidak merasa berpuasa, tidak merasa bersedekah, tidak merasa berzikir, sebab semua itu telah dilebur dalam kesadaran bahwa segala amal hanya milik Allah. Dalam kitab Ad-Durrun Nafis, disebutkan bahwa hamba yang telah sampai pada makrifat, menyaksikan bahwa segala amal itu dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Maka puji qadim tidak dapat ditempuh melalui ibadah lahiriah semata tanpa penyaksian batin. Ia hanya dapat dibuka oleh Allah kepada mereka yang telah bersih dari syirik tersembunyi, yaitu merasa aku dalam beramal. Dalam makam ini pula, seorang arif akan menyaksikan bahwa setiap gerak napasnya, bahkan diam dan geraknya, adalah pujian yang tidak terucap kepada Zat yang Maha Qadim. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1, "Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana." Maka segala atom di semesta ini bertasbih, dan pujian mereka bukanlah pujian ucapan, melainkan pujian hakikat yang tidak terikat waktu dan ruang. Puji qadim adalah zikir tanpa suara, adalah syukur tanpa kata, adalah penghambaan yang tidak berwujud amal, tetapi wujud penyerahan mutlak. Satu tarikan napas yang dipenuhi makrifat, lebih berat timbangannya daripada 1000 ucapan yang tidak menyaksikan Allah di dalamnya. Maka para kekasih Allah tidak sibuk dengan banyaknya pujian, tetapi sibuk meniadakan keakuan dalam setiap pujian, agar yang tersisa hanya Dia yang Maha Esa. Jika ditanya, bagaimana bisa seorang hamba memuji Allah dengan pujian yang qadim, sedangkan ia adalah makhluk yang baru? Maka jawabannya adalah, hamba tidak mampu, kecuali apabila Allah sendiri yang memuji dirinya melalui hamba itu. Seorang hamba tidak akan mampu mencapai hakikat ini kecuali dengan izin dan pembukaan dari Allah. Maka jalan untuk sampai ke makam puji qadim, bukan dengan banyaknya hafalan, bukan dengan panjangnya zikir yang bersuara, tetapi dengan tunduk, fana, dan ikhlas mutlak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat pada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Dalam konteks makrifat, hati yang Allah pandang adalah hati yang telah dibersihkan dari hijab keakuan, dari nafsu memiliki, dari perasaan aku yang memuji. Maka ketika hati itu telah bersih, Allah akan menampakkan pujinya di dalamnya, menjadikan hati itu sebagai cermin zatnya. Maka segala zikir yang keluar darinya adalah zikir qadim. Segala pujian yang terucap adalah pujian Allah kepada dirinya. Pada saat itu, hamba tidak lagi memuji Allah karena cinta atau rindu, tetapi karena hakikat pujian itu sendiri telah nyata di dalam dirinya sebagai manifestasi Nur Qadim. Ketika ia mengucap subhanallah, maka sejatinya yang mengucap adalah Allah, yang dipuji adalah Allah, dan pujian itu adalah milik Allah. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi selain, tidak ada lagi pemilik pujian. Inilah kesempurnaan tauhid, inilah puncak makrifat, inilah makam puji qadim kepada Zat yang qadim. Wallahu a'lam bimuradih. Berikut adalah penjabaran makam-makam menuju hakikat puji qadim kepada Zat yang qadim. Dijelaskan dalam bentuk langkah-langkah zikir dan latihan batin berdasarkan ilmu makrifat, agar seorang salik, penempuh jalan ruhani, dapat meniti tahapan demi tahapan secara terarah dan sadar. Tahap pertama, makam taubat, taubah, zikir.
Astagfirullahalazim, latihan batin. Menangisi dosa dan menyaksikan kelemahan diri secara terus-menerus. Penjelasan, segala pujian yang keluar dari lisan tanpa kesadaran bahwa diri ini penuh dosa dan kekurangan adalah hijab. Maka langkah pertama menuju puji kodim adalah dengan bertaubat sebenar-benarnya, yakni menyadari bahwa segala amal, ibadah, zikir, dan pujian sebelumnya masih tercampur oleh ego dan syahwat ruhani, ingin dipuji karena memuji. Taubat ini bukan sekadar berhenti dari dosa lahir, tetapi lebih dalam, taubat dari merasa bahwa diri ini mampu memuji Allah. Jikir. Astagfirullah dibaca perlahan dalam hati, hingga hati larut dan runtuh dalam penyesalan. Setiap jikir adalah ayat tangisan. Batin bahwa hamba ini tidak layak menyebut nama Allah dengan lidah kotor. Latihan batin di makam ini adalah sujud dalam kesendirian, menenggelamkan diri dalam rasa hina. Sering-sering membaca ayat ini sambil merenung. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Tahap kedua, makam tauhid, tauhid. Jikir, la ilaha illallah. Latihan batin, meniadakan segala selain Allah dari kesadaran. Penjelasan. Setelah taubat membersihkan jiwa dari dosa, maka makam berikutnya adalah menyucikan tauhid. Jikir ini bukan sekadar lafaz, tetapi disertai dengan latihan batin, yaitu peniadaan mutlak segala selain Allah dari hati. Setiap kali menyebut la ilaha, bayangkan semua selain Allah lenyap. Diri, dunia, amal, surga, bahkan rasa ingin memuji Allah, semua sirna. Illallah adalah afirmasi bahwa hanya Dia yang wujud. Latihan jikir ini dilakukan dengan menarik napas dalam dan menyebut la ilaha, lalu hembuskan perlahan sambil mengucap illallah. Satu nafas, satu tauhid. Lakukan ini setiap waktu, hingga batin sepenuhnya hanya menyaksikan Allah. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Baginya nama-nama yang terbaik. Surah Taha ayat 8. Tahap ketiga, makam fana'a, fana, jikir, huwa. Latihan batin, melenyapkan aku, dan seluruh perasaan memiliki. Penjelasan, di makam fana, semua rasa memiliki terhadap amal termasuk pujian dihapus. Salik mulai merasa bahwa aku tidak ada. Ketika memuji Allah, ia tidak merasa bahwa dirinya yang memuji. Jikir di tahap ini adalah huwa, artinya Dia, sebagai isyarat bahwa hanya Dia yang ada, sedang semua selainnya lenyap. Latihan batin adalah mendengarkan napas sendiri sambil mengucap huwa secara batiniah, hingga terasa bahwa yang mengatur napas itu bukan dirinya, tapi Allah. Jikir ini membawa kepada pelepasan total dari ego. Bacalah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Surah Al-Qasas ayat 88. Saat ini tercapailah fana dari sifat-sifat diri. Tiada pujian, tiada amal, tiada aku. Tahap keempat, makam baka. Jikir. Subhanaka ma'abadnaka hakka ibadatika, latihan batin. Menyaksikan bahwa segala pujian adalah milik Allah, oleh Allah kepada Allah. Penjelasan, baka adalah kekekalan bersama Allah setelah lenyapnya diri. Dalam makam ini, seorang salik hidup dalam kesadaran bahwa dirinya adalah cermin, dan Allah lah yang menyatakan dirinya melalui hamba. Ia melihat pujian bukan sebagai lafaz, tetapi sebagai kesadaran hakiki bahwa Allah sedang memuji dirinya sendiri. Jikirnya adalah pengakuan, Subhanaka, Maha Suci Engkau. Kami belum menyembahmu sebagaimana seharusnya. Ini bukan keputusasaan tapi kesempurnaan adab. Latihan batin pada tahap ini adalah diam khusyuk sambil menyaksikan kehadiran Allah dalam napas, gerak, dan diam, karena semua adalah ayatnya. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Surah Al-Anfal ayat 17. Segala gerak pujian pun bukan dari hamba, tetapi dari Allah. Tahap kelima, makam ma'rifat puji kodim, ma'rifah. Jikir sunyi, tanpa lafaz, tanpa suara. Latihan batin, penyaksian bahwa yang memuji, yang dipuji, dan pujian adalah satu. Penjelasan, inilah makam tertinggi, di mana jikir menjadi sunyi. Tidak ada kata, tidak ada suara, tidak ada pengucapan, karena semua telah larut dalam penyaksian hakikat. Seorang arif tidak lagi memuji Allah, karena ia telah menyaksikan bahwa Allah telah dan selalu memuji dirinya sendiri. Dalam jikir diamnya, setiap denyut nadi adalah tasbih.
Ia tidak lagi berkata aku, sebab yang tinggal hanyalah Zat yang Maha Tunggal. Zikir batin tidak berbunyi, tetapi mengalir dalam kesadaran. Segala puji bukan milikku, bukan dari lisanku, bukan dari hatiku. Ya, Qadim, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini disebut juga dengan zikir hakul yakin, ayat yang menjadi pijakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-Fatihah ayat 2. Ia tidak berkata aku memuji, tetapi menyaksikan bahwa Allah sedang memuji dirinya, dan aku hanyalah pancaran. Penutup latihan makrifat puji Qadim. Perjalanan ini bukanlah tentang banyaknya zikir yang diulang, tetapi tentang kedalaman penyaksian. Setiap makam tidak bisa dipaksakan, tetapi perlu bimbingan mursyid, latihan istiqamah, dan keikhlasan mutlak. Dalam semua makam, penghapus utama hijab adalah lenyapnya rasa aku. Karena selama masih merasa memuji, maka puji itu bukanlah puji Qadim. Maka barang siapa yang telah fana, lalu baka, kemudian menyaksikan bahwa Allah memuji dirinya sendiri melalui dirinya, dialah yang telah sampai kepada makam puji Qadim pada Zat yang Qadim. Berikut ini adalah wirid khusus dan panduan amalan harian yang dapat ditempuh oleh para salik untuk mempercepat pencapaian makam. Puji Qadim kepada Zat yang Qadim disusun berdasarkan metode ilmu makrifat yang bersanad, agar tidak hanya dilakukan secara ritual, tetapi juga diterangi oleh cahaya hakikat. Wirid harian untuk pembuka makam puji Qadim 1. Shalat tahajud dan sujud hening. Waktu, antara jam 2 hingga menjelang subuh. Amalan, 2 rakaat tahajud dengan niat khusus, Ya Allah bukakan hakikat pujian kepadamu. Setelah salam langsung sujud diam selama minimal 5 menit, tanpa lafaz, tanpa permintaan. Biarkan batin menyaksikan, aku tiada, hanya engkau yang ada. Bahkan sujud ini bukan dari aku tetapi dari engkau untukmu. Hadis Rasulullah SAW, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Hadis riwayat Muslim. 2. Wirid nafas, zikir tauhid 1 nafas. Waktu, dapat dilakukan sepanjang hari, duduk, berjalan, diam. Metode, tarik napas dalam, batin melafazkan la ilaha. Tahan sejenak, batin meniadakan segala selain Allah. Hembuskan perlahan, batin mengucapkan ilallah. Lanjutkan, dalam hembusan, ucapkan dalam hati huwa. Durasi, 10 menit di pagi hari, 10 menit di malam hari, minimal. Amalan ini bertujuan melebur ego dalam nafas, hingga semua zikir larut dalam denyut batin. Bukan sekadar lisan. 3. Zikir sunyi, penyaksian tanpa lafaz. Waktu, setelah sholat fardu, terutama sesudah subuh dan maghrib. Metode, duduk tenang, pejamkan mata, kosongkan pikiran dari kata, lafaz, bahkan bentuk zikir. Hadirkan kesadaran penuh, segala puji hanya milik Allah, bahkan diamku adalah pujian. Rasakan bahwa yang hidup dalam dirimu bukan lagi engkau, tetapi Allah lah yang hadir, memuji dirinya lewat diam dan napasmu. Jika ada lintasan hati merasa, aku sedang zikir, segera tiadakan, kembali ke sunyi. Ayat panduan, Fafirru ilallahi maka larilah kamu kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 50. Wirid khusus, menggosongkan diri dari aku. Ini adalah wirid pembersihan batin untuk menghancurkan dinding aku. Sebab selama masih merasa aku memuji Allah, maka puji Qadim tidak mungkin dicapai. Zikir ism Zat, nama tunggal Allah. Zikir. Allahu. 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 Waktu, setelah zikir sunyi atau menjelang tidur. Jumlah, tidak perlu dihitung, cukup hingga batin menyaksikan bahwa zikir itu bukan engkau yang mengucap tapi Allah yang berzikir dalam dirimu. Hadits Qudsi, aku bersama hambaku ketika ia mengingatku. Sujud zikir nafas metode, ambil sujud lama, tanpa lafaz. Rasakan bahwa segala zikir yang engkau ucapkan, seandainya keluar dari ego, maka tidak sah menuju Zat Qadim. Batin berkata, engkau yang memuji dirimu, bukan aku hanya cermin, bahkan cermin ini pun milikmu. Diam dalam penyaksian selama minimal 7 menit. Surah Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat yang berada di sisi Tuhanmu tidak menyombongkan diri untuk menyembahnya, dan mereka bertasbih kepadanya dan bersujud kepadanya. Disiplin batin, puji yang hidup dalam diam. Tujuan,
melatih puji yang tidak tampak, tidak terdengar, tapi hadir, sebagaimana puji Qadim. Metode, jangan memuji Allah karena ingin dipuji. Jangan berzikir karena ingin merasa dekat. Jangan merasa bahwa zikir itu dari usahamu. Sikap batin yang benar, aku tiada. Yang ada hanya Allah. Yang memuji hanyalah Engkau. Dan pujian itu dari Engkau. Kembali kepadamu. Aku malu berkata aku memuji, karena tiada aku dalam kemahaanmu. Ivo, suluk kalbu, puasa pengesongan diri. Lakukan puasa batin, bukan hanya menahan lapar tetapi puasa lidah, tidak bicara pujian yang penuh keakuan. Contoh yang harus ditinggalkan, aku tadi zikir 1000 kali. Puasa hati, tidak merasa memiliki amal, zikir, puji atau ibadah. Tinggalkan lintasan, aku sudah mencapai makam tinggi. Puasa nafsu ruhani, tidak mencari rasa nikmat dalam zikir. Sebab mencari nikmat dalam ibadah adalah hijab tipis dalam makrifat. Penutup, jalan puji Qadim adalah keheningan total dalam penyaksian. Jika segala langkah di atas dilalui dengan istiqamah, maka Allah akan membukakan sir, rahasia, pujian yang tidak berasal dari lidah makhluk. Saat itu zikir bukan lagi ucapan melainkan penyaksian. Pujian bukan lagi doa, melainkan kehadiran Allah dalam diri. Bahkan jika diam, ia memuji. Jika menangis, ia memuji. Jika bernapas, itu pun pujian. Inilah makam puji Qadim kepada yang Qadim. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu saat dalam malam, di mana jika seorang hamba diam dan hatinya hadir kepada Allah, maka Allah turun kepadanya dan berkata, "Hambaku, aku telah mendengar diammu, dan itu lebih berharga dari 1000 kata-kata." Berikut ini adalah lanjutan berupa syair makrifat rohani, menggambarkan perjalanan batin menuju puji Qadim kepada Zat yang Qadim, ditulis dalam bentuk puisi sufi sebagai wirid tafakur, renungan sunyi, dan zikir rasa. Syair ini dapat dibaca perlahan setelah zikir atau saat tafakur, agar kalbu larut dalam adab dan fana dalam makna. Simfoni sunyi, puji Qadim dalam keheningan ai. Sunyi awal, leraikan aku dari aku. Aku bersujud namun sujudku belum sampai, lisanku bertasbih, tapi hatiku belum tunduk. Aku menyebutmu 1000 kali, namun satu pun tak kuasa menembus hijab aku, sebab yang memuji masih aku, yang ingin dipuji masih aku, yang berharap surga dari pujianku, adalah nafsuku yang licik berselubung suci. Wahai Zat yang maha awal, lerailah aku dari aku, cukupkan engkau memuji dirimu lewat sunyiku. Fana, lenyap dalam zikir tanpa suara. Dalam napasku kusebut namamu, tapi suara itu bukan dari lidah, bukan pula dari hati, tapi dari keheningan yang tak berwujud. La ilaha, tiada yang kusembah, bahkan aku pun tidak. Ilallah, hanya engkau yang nyata, bahkan zikir ini bukan milikku. Wak. Ya, bukan aku. Kupatahkan pedang zikir lisan, kukosongkan gelas syahwat rohani, tinggal sunyi, tinggal cahaya. Tinggal dia memuji dirinya lewat aku yang telah tiada. Ray, Sir, Rahasia, pujian yang Qadim. Sebelum lidah diciptakan, pujian telah terbit. Sebelum hati mengenal rindu, nurmu telah bertasbih. Bukan aku yang mengucap subhanallah, tetapi subhanallah yang mengucap lewat aku. Dalam detik tanpa waktu, aku mendengar pujian yang tak terdengar. Dalam ruang tanpa arah, aku melihat pujian yang tak bermata. Segala napas adalah pujian, segala diam adalah tasbih, segala getar adalah zikir. Karena semuanya milikmu, olehmu, untukmu, ya Qadim. Baka, aku tiada, yang tersisa hanya engkau. Di makam ini, tiada tempat bagi dua. Tiada aku dan engkau, hanya engkau. Tiada pujian dari makhluk kepada Khalik, hanya pujian dari Qadim kepada Qadim. Tiada lafaz yang layak, tiada hati yang cukup bersih, kecuali hati yang telah engkau jadikan sebagai cermin dirimu. Maka aku tak berkata lagi, tak bertasbih lagi, tak menunduk, tak menangis, tak berharap, kecuali menyaksikan. Segala puji hanyalah engkau memuji engkau. Makrifat, akhirnya sunyi itu menjadi rumah. Kini aku diam bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu bahwa pujian sejati tak berbunyi. Kini aku tidak berzikir bukan karena lupa, tapi karena seluruh wujudku telah menjadi zikir yang hidup. Aku tidak lagi mencarinya, karena dia telah menyatakan dirinya lewat setiap zarah. Aku tidak lagi merasa dekat, karena tidak ada jarak antara dia dan aku, karena aku telah tiada. Wahai yang maha Qadim, terimalah sunyi ini sebagai tasbih,
Terimalah diam ini sebagai hamd, terimalah napas ini sebagai zikir qadim kepada dirimu yang qadim. Penutup, wirid hati yang diam. Puji qadim bukan untuk dibanggakan tetapi untuk ditakuti. Karena siapapun yang merasa telah sampai, belumlah sampai. Karena siapapun yang berkata, aku memuji Allah, belumlah mengenal Allah. Jika engkau masih merasa aku berzikir, maka zikir itu masih milikmu, dan bukan milik Allah. Dan jika masih milikmu, maka belumlah qadim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan, wa lam yakun lahu syarikun fil mulk. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Surat Al-Isra ayat 111. Berikut adalah lanjutan berupa panduan suluk 7 hari, suluk sab'ah, yaitu amalan mingguan khusus untuk menempuh jalan menuju makam, puji qadim kepada zat yang qadim. Dipraktikkan sebagai latihan batin, wirid sunyi, dan adab ruhani, sebagaimana ditempuh oleh para arifin dan ahli makrifat terdahulu. Suluk sab'ah, pada jiwa menuju puji qadim. Hari pertama, Yaumul Fana, melebur keakuan. Tema: meniadakan aku sebagai penghalang puji. Qadim zikir. La ilaha illallah. Dibaca dengan nafas batin. Amalan. Lakukan zikir tauhid dalam nafas selama minimal 30 menit. Setelahnya sujud sunyi 5 menit tanpa lafaz. Di setiap gerak hadirkan kalimat batin, aku tiada, segala sesuatu milikmu. Tafakkur ayat, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Semua yang ada di atas bumi akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Hari kedua, Yaumul Tahmid, segala puji hanya milik Allah. Tema: menggosongkan pujian dari diri dan mengembalikannya kepada zat zikir. Alhamdulillah, dengan suara batin, dalam nafas. Amalan: ucapkan Alhamdulillah dalam hati sambil duduk hening. Bayangkan semua makhluk kembali kepada Allah, dan semua pujian adalah pujian Allah kepada dirinya. Saat selesai zikir, tulis di atas kertas satu kalimat tafakur. Segala puji bukan dari aku, tapi dari Dia. Tafakur ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-Fatihah ayat 2. Hari ketiga, Yaumul Khusyu, memasuki zikir sunyi. Tema: diam sebagai pujian tertinggi. Zikir, tidak ada lafaz, hanya penyaksian dalam diam. Amalan: duduk bersila 30 menit tanpa lafaz, hanya memusatkan kalbu pada kehadiran Allah. Biarkan batin menyaksikan, bahkan diam ini adalah pujian. Jangan menuntut rasa, jangan berharap getar. Cukupkan kehadirannya. Tafakur ayat, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Surah Al-Isra ayat 44. Hari keempat, Yaumul Qanaah, menerima tanpa tanya. Tema: reda total, karena hanya Allah yang patut dipuji. Zikir, Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Amalan, zikir tasbih dengan penuh kesadaran, disertai penyaksian bahwa semua keindahan dan keagungan adalah miliknya. Sembari berzikir, latih hati, tidak ada nikmat selain kehadiranmu. Hening 5 menit di akhir wirid. Tafakur ayat, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Mohonlah ampunan atas dosamu. Surah Ghafir ayat 55. Hari kelima, Yaumul Ha, zikir dengan ism zat. Tema: menghadirkan zat dalam satu lafaz zikir. Allahu, Allahu, Allahu. Zikir batin, tidak dilafazkan. Amalan: lakukan zikir batin sebanyak 100 kali. Rasakan bahwa nama yang disebut bukan dari lidahmu, tapi dari Allah yang menyebut dirinya. Tafakur dengan menghadirkan makna, engkaulah yang menyebut engkau. Tafakur ayat, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan menyebutnya. Surah Al-A'raf ayat 180. Hari ke-6, Yaumul Sir, zikir nafas tanpa suara. Tema: menjadikan napas sebagai ladang pujian. Zikir, tarik nafas, la ilaha, tahan, fi qalbi,
Hembus illallah. Amalan, lakukan zikir ini selama 20 menit. Batin menyaksikan, bahkan napasku adalah ayat pujianmu. Tidak perlu suara, tidak perlu rasa nikmat, cukupkan kehadirannya dalam setiap hela. Tafakur ayat, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Surah Al-Hijr ayat 29. Hari ke-7, Yaumul Wishal, menyatu dalam puji Qadim. Tema, penyaksian bahwa semua adalah miliknya. Zikir, diam total, sunyi, khudur, hadir. Amalan, duduk dalam tafakur panjang minimal 45 menit. Tidak ada lafaz, tidak ada harap, tidak ada khayal. Batin menyaksikan bahwa segala puji di semesta telah, sedang, dan akan selalu datang dari Allah kepada Allah. Tutup suluk dengan ayat ini. Qulilillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah. Kemudian biarkan mereka tenggelam dalam permainan mereka. Surah Al-An'am ayat 91. Penutup, jalan puji Qadim adalah jalan penghapusan diri. Jika 7 hari ini dilalui dengan hati jernih, adab penuh, dan zikir batin yang dalam, maka akan terbukalah pintu awal dari makam puji Qadim. Jalan ini tidak bisa tergesa, tidak bisa dibeli dengan semangat sesaat. Ia hanya terbuka bagi mereka yang rela lenyap dari keakuan dan bersedia menjadi cermin zat yang maha Qadim. Berikut ini adalah syarah dan tafsir makrifat terhadap doa makrifat sunyi puji Qadim. Dijabarkan kalimat demi kalimat secara ruhani untuk menyingkap kedalaman makna, rahasia tauhid serta isyarat fana dan baka. Penjabaran ini dimaksudkan agar setiap kalimat dalam doa tersebut tidak hanya dibaca, tetapi dihayati sebagai cermin hakikat dalam laku batin. Syarah dan tafsir makrifat munajat puji Qadim. Ya Allah, ya Zat yang Qadim. Makna, ucapan pembuka ini bukan sekadar panggilan, tetapi pengakuan. Bahwa dia Qadim, artinya telah ada sebelum semua ada. Dalam ilmu makrifat, penyebutan Qadim adalah pernyataan tauhid tinggi, mengakui bahwa zatnya tidak bermula, dan karenanya segala puji pun tidak bermula. Makrifatnya, siapapun yang menyebut Allah sambil masih merasa ia yang menyebut, belum mengenal zat Qadim. Sebab menyebut yang Qadim menuntut penghapusan semua yang baharu, termasuk perasaan aku yang menyebut. Aku telah menyebut namamu ribuan kali, tapi engkaulah yang sejak azali telah menyebut namamu sendiri. Makna, ini adalah pengakuan fana, bahwa zikir lidah hamba hanyalah pantulan. Yang sejati adalah zikir Allah kepada dirinya sendiri. Zikir makhluk hanyalah reaksi dari cahaya zikir Qadim yang memancar melalui ruh mereka. Tafsir ayat terkait. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Surah An-Nur ayat 35. Cahaya di sini adalah cahaya hakikat, termasuk zikir yang Qadim kepada zatnya sendiri, dan hamba hanya menerima pantulan cahaya tersebut. Aku tidak datang kepadamu membawa amal, tidak pula membawa puji, tetapi hanya membawa ketiadaan. Makna, zikir yang tertinggi bukan yang penuh lafaz, tapi yang lahir dari kehampaan diri, fana. Kalimat ini adalah iqrarul abd, pengakuan hamba, bahwa seluruh amal tak layak untuk dipersembahkan kepada yang maha Qadim. Tafsir hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Dan sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya bahkan aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makrifatnya, puji Qadim hanya dapat didekati dengan sirul fakir, rahasia kefakiran sejati. Seorang salik harus merasa kosong, hina dan tiada, hingga Allah sendiri yang hadir dan memuji dirinya lewat dirinya. Jika masih ada aku dalam memujimu, maka jangan terima pujianku. Makna, ini adalah permohonan tertinggi dalam adab makrifat, bahwa semua pujian yang masih tercampur dengan keakuan adalah pujian nafsani, bukan pujian ruhani. Bahkan lebih jauh, pujian yang berasal dari ego adalah penghinaan terselubung terhadap Allah. Tafsir makrifat, zikir sejati itu lahir dari ketiadaan pengakuan. Selama seseorang merasa dirinya telah berzikir, maka zikir itu masih terbatas. Tapi ketika ia merasa bahwa dirinya tidak mampu berzikir, barulah zikir itu mendekati keikhlasan. Dalam ilmu tasawuf disebut, Fana'uka an dzikrik huwa dzikrukul hakiki. Fana engkau dari zikirmu itulah zikir yang sejati. Maka ambillah segalanya dariku, nama, amal, makam, pengetahuan, hingga yang tersisa hanya engkau dalam segala wujud. Makna, ini adalah puncak dari syuhudul wahdah, penyaksian keesaan. Ketika seorang salik telah melepaskan semua identitasnya,
baik lahir maupun batin, barulah ia mampu menyaksikan bahwa seluruh pujian, seluruh amal, dan seluruh makam adalah miliknya, bukan milik makhluk. Tafsir ayat, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Surah Al-Anfal ayat 17. Makrifatnya, ketika pujian dan zikir sudah tidak lagi disandarkan pada aku, maka muncullah puji kodim, yaitu zikir Allah kepada dirinya melalui wadah fana dari hamba. Disinilah berlaku hadis qudsi, aku menjadi pendengaran hambaku, penglihatannya, tangannya, dan kakinya. Kesimpulan, puji yang kodim hanya dapat dicerna dengan fana. Zikir itu tidak dimiliki. Pujian itu tidak diklaim. Makam itu tidak dihitung. Karena semua adalah milik zat yang kodim. Dalam ilmu makrifat, puji kodim adalah makam yang tidak bisa didekati oleh amal lahir semata, tapi oleh kesadaran batin yang lenyap dari selain Allah. Maka salik yang tulus akan tidak merasa bahwa dirinya berzikir, tidak merasa bahwa dirinya memuji, tidak merasa bahwa dirinya telah mencapai sesuatu. Justru dalam rasa tiada, disitulah hakikat puji kodim tersingkap. Sebab jika masih ada dua, maka Allah belum satu di dalam hatimu.